Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura menjadi fakultas ekonomi dan bisnis yang unggul di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang berkarakter akhlakul karimah. Tenaga pendidik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 60% telah menyelesaikan pendidikan di jenjang S3 di dalam negeri maupun luar negeri, dan sebagian juga sedang melaksanakan studi S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Sarana perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019 ini telah memiliki gedung baru yang lebih representatif dengan jumlah kurang lebih ada 24 ruang kelas. Di tunjang laboratorium ada kurang lebih ada 13, yaitu diantaranya laboratorium perbankan konvensional, laboratorium perbankan syariah, laboratorium keuangan pasar modal, laboratorium kuantitatif, laboratorium akuntansi sektor publik, laboratorium perpajakan, perencanaan pembangunan, akuntansi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, forensik, dan statistik. Keunggulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dibandingkan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus yang lain adalah ingin mengembangkan keilmuan yang berbasis pada local wisdom, yaitu diantaranya misalnya ingin mengembangkan pariwisata lokal, pariwisata syariah, kemudian ekonomi kreatif seperti pembatik yang ada di Pulau Madura ini, kemudian seperti jamu lokal Madura. Untuk mata kuliah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura memiliki ciri khas, ada 3 mata kuliah, yaitu MKS, mentalitas, kemudian mata kuliah kreativitas, dan mata kuliah sosiologi kritis. Diharapkan dari 3 mata kuliah yang unik ini, para mahasiswa ini memiliki pembeda dibandingkan mahasiswa dari lulusan yang lain. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kompak, kompetitif, optimis, mandiri, profesional, dan akhlakul karimah. Jurusan manajemen sejauh ini bekerja sama dengan beberapa lembaga eksternal seperti lembaga sertifikasi profesi yang sudah berjalan sekitar 3 tahun ini, yaitu lembaga sertifikasi profesi manajemen sumber daya manusia universal dan lembaga manajemen kewirausahaan. Ini akan memberikan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa untuk menambah kontribusi di dalam surat keterangan pendamping ijazahnya. Karena nilainya sangat tinggi. Kenapa? Karena ini kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Prodinya ada 3. Pertama S2 atau program magister, yaitu magister manajemen, dan akreditasinya B. Insya Allah kami punya semacam target untuk periode ke depan, targetnya adalah akreditasinya A. Yang kedua, prodi manajemen S1, kebetulan alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi A. Dan yang terakhir adalah prodi D3 entrepreneur atau D3 kewirausahaan, yang kebetulan masih proses akreditasi. Insya Allah tahun depan akreditasinya B juga. Namun kami untuk meningkatkan lembaga kami terkait dengan prodi-prodi di jurusan manajemen, kami jurusan manajemen mempunyai program untuk proses ISO 9001-2015, dan tahun depan kami akan proses AUN-QA terkait dengan bagaimana rekognisi jurusan manajemen untuk di masyarakat. Jurusan manajemen, Keep smile together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari jurusan akuntansi Universitas Trunojoyo Madura memiliki 3 prodi, yaitu S1 akuntansi, S2 akuntansi, dan program diploma akuntansi. Kami memiliki 5 laboratorium sebagai pendukung pendidikan, yaitu laboratorium perpajakan, laboratorium akuntansi keuangan, laboratorium akuntansi publik, laboratorium akuntansi syariah, dan laboratorium audit dan forensik sebagai pencirian dari kami. Kami memiliki 40 tenaga pengajar, sebagian besar sudah bergelar S3 atau doktoral, dan untuk kedepannya kita akan mencoba untuk mengembangkan tenaga muda terkait dengan sertifikasi kompetensi dan pendidikan formal lainnya. Jurusan akuntansi FEB UTM memiliki 4 uji kompetensi. Yang pertama adalah uji kompetensi teknisi akuntansi yang kerjasama dengan LSPTA. Yang kedua adalah uji kompetensi syariah USKAS yang bekerjasama dengan IAI. Yang ketiga adalah uji kompetensi SEFRA yang kerjasama dengan LSPAS. Yang keempat adalah uji kompetensi pajak, yaitu untuk uji brevet A dan brevet B yang kerjasama dengan AKP 2I. Dan untuk pengembangan berikutnya, tahun ini kami men-launching yaitu CPA Test Center yang kerjasama dengan IAPI. Jurusan akuntansi FIB UTM Holistik. Gary Becker mengatakan bahwa the human capital is the most capital in create wealth and growth. Jadi kalau kita ingin mengembangkan suatu negara atau suatu bangsa, modal utamanya adalah sumber daya manusia. Berbicara tentang sumber daya manusia, di era ekonomi 4.0 ini, kita dihadapkan pada yang namanya disruption economy. Disruption economic membutuhkan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif. Berangkat dari pemikiran dan kondisi ekonomi saat ini, maka Departemen Ilmu Ekonomi mengusung visi menjadi pusat pengembangan ilmu ekonomi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing. Kami memiliki 2 program studi. Yang pertama adalah program studi ekonomi pembangunan, dan yang kedua magister ilmu ekonomi. Untuk mewujudkan visi tadi, misi yang kami usung adalah yang pertama, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dosen. Yang kedua, menciptakan budaya akademik riset. Kita memiliki 29 tenaga pengajar, yang 30% sudah bergelar doktor dan 70% sudah bergelar master. 80% dari tenaga pendidik kita sudah bersertifikasi dosen. Kemudian kita untuk mendukung atau mewujudkan visi tadi, kita punya sarana prasarana laboratorium. Laboratorium yang pertama adalah laboratorium statistika dan ekonometrika. Yang kedua, laboratorium perencanaan pembangunan. Yang ketiga adalah laboratorium ekonomi publik, dan yang keempat adalah laboratorium keuangan dan perbankan. Selain laboratorium yang berbasis klasikal, kita juga punya laboratorium yang berbasis lapangan. Kita punya program yang namanya program One Class One Village. Kita punya laboratorium desa. Jadi mahasiswa yang masuk mulai angkatan 2018 oleh kita diberikan 1 desa 1 kelas. Jadi itu merupakan inovasi pembelajaran yang kita berikan kepada mahasiswa agar mahasiswa benar-benar tahu secara real bagaimana kondisi membangun masyarakat mulai dari level desa.